Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah i'tikaf Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang dirahmati Allah, yang kami muliakan pembawa acara Pak Haji Wagiran, para pengurus, ada dari bidang imarah Pak Ustadz Sultan, Pak Ustadz Sugito, dan juga Imam Rawatib Pak Ustadz Haidar, dan para tokoh, para asatidz yang hadir di majelis ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Anak-anakku sekalian, para santri, santriwati, para remaja, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita istiqomah ya, konsisten dengan sunnah, konsisten dengan hal-hal yang positif. Semoga ini terus berlanjut sampai yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa yang belum niat masuk ke masjid ini, niatnya i'tikaf, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum registrasi juga jangan lupa. Jangan lupa. Nanti kalau belum registrasi nggak kebagian. Nggak kebagian. Hadirin jamaah rahimakumullah. I'tikaf itu berarti berdiam diri di masjid dengan niat, ya, bukan berdiam diri tanpa kegiatan maupun motivasi apapun. Benar-benar berdiam diri mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu i'tikaf. Di surah Al-Baqarah Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Janganlah kalian wahai kaum mukminin berhubungan dengan istri-istrimu sedang kamu sekalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Ketika i'tikaf itu suatu syariat, maka selalu disebutkan tempatnya. Jadi i'tikaf itu tempatnya ya di masjid. I'tikaf syariatnya orang-orang dahulu, bukan syariat yang baru berlaku dalam ajaran Islam, tidak. Orang-orang dulu, umat-umat terdahulu pun beriktikaf, ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam untuk membersihkan Ka'bah, itu untuk siapa? Untuk mereka yang i'tikaf dan yang sholat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Ada tiga
untuk yang tawaf, untuk yang i'tikaf, dan yang ruku sujud yang sholat. Sejak dulu sudah ada syariat i'tikaf itu. Jadi waqad ajma'atil ummatu ala sunniyatih wa huwa minasy syara'i'il qadimah. Umat sudah sepakat tentang sunnahnya i'tikaf, dan i'tikaf itu sendiri bagian dari syariat-syariat terdahulu. Mustahabbun fi kulli waqtin, disunnahkan setiap saat. Akana fi ramadhana am fi ghairihi, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Bedanya di Ramadan tentu afdal, lebih utama ketimbang di bulan yang lain. Tapi walaupun demikian, tiap hari di luar Ramadan pun sunnah kalau kita melakukan i'tikaf. Kenapa di bulan Ramadan itu afdal? Li talabi lailatul qadri, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan apa kita i'tikaf menyambut Lailatul Qadar itu? Bisolati, dengan sholat, wal qiraati, dan dengan membaca Al-Quran, wa kasratid doa, dan dengan memperbanyak doa. Nah itu ya, kalau kita ditambahin dengan taklim. Karena apa? Karena ilmu sebelum amal. Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari itu sampai memberi judul bab al-ilmu qoblal amal, ilmu sebelum amal. Jangan sampai salah arah dan salah tata cara. Karena diterimanya amal itu dua syaratnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai tata cara. Kalau niat i'tikaf karena Allah, benar, masuk ke masjid jingkrak umpama, jadinya ngawur, jadinya semrawut, bukan malah dapat pahala, malah dapat dosa. Jadi kita itu melaksanakan karena Allah, benar, tapi tidak cukup, harus ngerti apa saja yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu mencari Lailatul Qadar menjadi pertimbangan iktikafnya banyak orang. Akan tetapi walaupun Lailatul Qadar itu hanya satu malam, ya, i'tikaf di Ramadan tentu afdal secara keseluruhan, karena bulan Ramadan bulan yang mulia, pahala dilipat gandakan. Fa innaha afdalu layalis sanah, sebaik-baik malam-malam selama setahun itu ya malam Ramadan ini, sebaik-baik. Kalau saya berangkat tadi ke sini dari rumah itu ada orang yang macam-macam di jalan itu. Ada yang naik jemputan ke pabrik, ya. Ada yang masih berdagang banyak, ya. Untuk apa? Untuk bekal nanti mau mudik, ya. Nah kita pun i'tikaf itu juga
mencari atau menabung untuk mudik kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena senyata-nyatanya mudik itu kembali kepada Allah. Kita itu sering membaca Ghufranak Rabbana wa ilaikal masir, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan seterusnya. Hanya kepadanya, hanya kepadamu ya Allah kembali. Oleh karenanya ketika kita i'tikaf, kesempatan untuk evaluasi diri kita ini, pencapaian ibadahnya, kualitas keimanannya, kemudian hati kita ini kok masih keras begitu. Memohon kepada Allah, ya Allah berilah kami kelembutan hati ini dalam hal bersikap, dalam hal beribadah. Sering sekali malas gitu. Nah, dalam ketika i'tikaf itu kita berbicara dengan diri sendiri tentang pencapaian kita, wabil khusus dalam soal ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu diadukan kepada Allah, memohon hidayah, taufik, kemudahan. Ternyata kita pikir-pikir, yang membuat malas baca Quran, malas tahajud, malas ngaji itu ya karena kita banyak urusan duniawi, ya banyak pikiran, banyak tunggakan. Jadi kita ibadah nggak tenang karena banyak sekali urusan-urusan duniawi yang belum selesai. Ya, curhatkan kepada Allah, ya Allah kami mohon kemudahan dalam urusan duniawi kami. Kalau rezeki kita selama ini seret, ya Allah di berkah malam Ramadan ini kami berdoa kepadamu semoga engkau melapangkan rezeki kami. Tapi ingat, kalau rezekinya sudah lapang, sudah kaya raya, jangan jauh dari masjid. Ada kalanya orang itu ketika susah seneng ke masjid, rajin ke masjid, ketika sudah kaya raya jauh, ya. Seperti Tha'labah dulu memohon kepada Nabi, ya Rasulullah mintakanlah kepada Allah agar kami diberi kekayaan. Kalau saya kaya akan rajin ibadah dan sebagainya. Tidaklah Tha'labah, lebih baik kamu begitu saja. Nanti kamu lupa oleh duniamu. Kata Tha'labah, kekeh Tha'labah itu. Doakan supaya aku jadi orang kaya raya. Akhirnya Nabi mendoakan. Singkat cerita, Tha'labah itu ternaknya tambah banyak, saking banyaknya sering telat berjamaah. Ujung-ujungnya jarang berjamaah ke masjid. Sampai Jumatan yang seminggu sekali itu juga tidak datang. Ketika miskin, Tha'labah dekat dengan Nabi, tiap hari jumpa dengan Nabi. Ketika ia sudah kaya raya, tiap hari bersama domba-dombanya di gurun pasir. Jadi ada kalanya dunia itu, Masya Allah, ujian semata. Nah, ketika kita i'tikaf di bumi Allah ini, semuanya ini tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masjid disepati sebagai rumah Allah, fi buyutin adzinallah. Al-Haram disebut dengan Baitullah secara spesial. Masjid-masjid
semuanya juga Baitullah. Man bana baitan, maksudnya barang siapa yang membangun rumah Allah. Artinya ini adalah tempat yang mulia, tempat di mana di tempat tersebut kita semestinya betul-betul taqarrub dan melakukan hal-hal yang menjadi jembatan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ketaatan. Nah, i'tikaf itu sarana untuk kita memperbaiki segala aspek, ya, baik ukhrawi, kita banyak dosa nih, banyak istighfar, kita rezeki susah juga banyak istighfar, ya. Anak-anak bandel ini, saya punya anak lima-limanya nggak ada yang bener, bukan dimarah-marahi, nggak jelas ya. I'tikaf, munajat kepada Allah, sholat tahajud, kemudian berdoa sebanyak-banyaknya, ya Allah solehkanlah putra-putri kami. Ketika kita sholat jangan lupa ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita memohon kepada Allah untuk hajat-hajat kita duniawi maupun ukhrawi. Banyaklah berdoa, Allahumma aslih lana dinana, ya Allah tataklah urusan agama kami, alladzi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana, ya Allah rapihkanlah, semoga engkau menata agar kehidupan duniawi kami ini baik, allati fiha ma'ashuna, karena dunia ini tempat hidup kami, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Sekali lagi, i'tikaf ini sarana kita betul-betul bermunajat dengan sungguh-sungguh, betul-betul memperbaiki kelalaian kita, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, atas kemaksiatan kita, dan memohon kepada Allah di masa yang akan datang, di sisa umur kita, untuk diberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan. Saya nggak hafal doa-doanya panjang-panjang, nggak hafal saya. Pakai bahasa Indonesia saja, atau kita baca dengan doa yang ma'thur sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, baca sebanyak-banyaknya, dan hati mengakui perbuatan-perbuatan kita, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Ta'ala. Baca itu dan hati meminta kepada Allah kemaslahatan untuk kita. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun bidzatis sudur, maha mengetahui isi hati, ya. Wa qad yakunul i'tikafu wajiban 'inda nadhrihi, bima'na ayyan dzurul muslimul i'tikaf. Ada kalanya i'tikaf itu yang hukumnya sunnah menjadi wajib apabila seseorang bernazar untuk melakukannya. Kalau nazar menjadi wajib. Sampai kapan i'tikaf itu? Wa amma kathratu muddatil i'tikaf fala haddalaha, tidak ada batasnya. Mau i'tikaf sampai Idul Fitri silahkan,
mau i'tikaf sampai Ramadan tahun depan, saya niat i'tikaf, nggak mudik sama sekali, di masjid terus 1 tahun, silahkan. Oleh karenanya ulama mensyaratkan i'tikaf itu di masjid yang hukum tanahnya sudah wakaf, bukan pribadi atau bukan di musola seperti musola di mal-mal, musola KCP, musola mana gitu, yang suatu saat mungkin dikunci, suatu saat dirubah peruntukannya, suatu saat dijual atau dijadikan tempat yang lain. Makanya i'tikaf itu di masjid yang memang tanahnya sudah milik kaum muslimin. Karena ketika seorang i'tikaf tidak ada batasannya. Saya i'tikaf sampai umur saya, sampai ajal menjemput saya, sah, boleh beriktikaf seperti itu. Pada seorang ketika di masjid tidak ada yang berhak untuk mengusirnya, karena itu sudah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang i'tikaf, kalau masuk masjid cuma numpang tidur, ngotorin karpet, ngapain di dalam, bukan baca Quran, HP-an, laptopan, ya wajar kalau nanti sama marbot di apa, diusir. Wa qala Ibnul Mulkin wa ajma'al ulama ala anna la hadda li aktsarih wa bidayatul i'tikafi wa nihayatuhu yuhaddiduhal mu'takifu binafsihi. Ini sesuai niat orang yang i'tikaf. Fa inna wa i'tikafa muddatin ma'lumatin ustuhibba lahul wafa biha bikamaliha. Tergantung niat. Ketika sudah niat saya i'tikaf sampai subuh, maka ia mesti menyempurnakan sampai subuh. Mesti yang sifatnya sunnah, bukan wajib, karena i'tikafnya sunnah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana jika kita ingin mengikuti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tadi saya sampaikan hukum i'tikaf secara umum, boleh kapan saja, boleh setengah malam, boleh semalam suntuk, boleh sehari semalam, boleh seluruh Ramadan, boleh 5 bulan, boleh setahun penuh, boleh seumur hidup. Itu kan secara umum. Lalu bagaimana kita ingin mengetahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qala Syafi'i wal ashab. Kata Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wal ashabu, dan para pengikutnya berkata, wa man aradal iqtida'a bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil i'tikafi fil ashril awakhir min ramadana فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة 21 منه. Barang siapa yang ingin mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tata caranya, i'tikaf 10 terakhir bulan Ramadan, maka ia masuk ke masjidnya itu sebelum terbenam matahari. Qobla maghrib sudah di sini, tanggal 20 Ramadan sudah di masjid, maksudnya tidak mesti masjid ini ya.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum maghrib malam 21 itu sudah ke masjid, sudah i'tikaf. Likai la yafutuhu minhu syai'un wa yakhruju ba'da ghurubi syamsi lailatal 'aidi. Keluarnya kapan? Keluar masjidnya, keluar i'tikafnya di malam takbiran, ba'da maghrib malam Idul Fitri. Nah itu. Nah di sini kalau sudah ngerti, kalau begitu kebetulan saya mudiknya itu H+2, H+1 Lebaran di sini. Tapi pulang ke rumah juga nggak ada yang masakin karena anak istri sudah mudik duluan. Saya mau iktikaf di sini sampai malam takbiran. Nah, kalau demikian persis sama yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bisa melakukan seperti itu, alhamdulillah. Afdolnya malah diem saja di masjid sampai ikut Idul Fitri, sholat Idul Fitri di masjid. Jadi keluarnya bareng dengan orang-orang yang keluar setelah berjamaah sholat Idul Fitri. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kalau saya teruskan materinya bisa sampai subuh, jadi diringkas saja sampai bab ini karena harus ada waktu istirahat nanti jam 3 insya Allah sholat tahajud. Tapi sebelum ditutup beneran, dipersilahkan jika akan ada yang bertanya, dipersilahkan. Jamaah sekalian, demikian tadi uraian oleh Bapak Ustadz Deden Sajidin mengenai i'tikaf, dari niat, manfaat ataupun yang hukum-hukumnya, juga bagaimana cara i'tikaf Nabi Muhammad SAW. Barangkali ada jemaah yang akan bertanya, silahkan. Bapak yang mau bertanya atau Ibu, silahkan. Silahkan pada Bapak yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Pak. Saya mau nanya terkait i'tikaf. Menarik sekali Pak. Bagaimana Rasulullah beritikaf? Apakah mereka membawa keluarga atau istrinya atau anaknya? Itu aja Pak, terima kasih. Baik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tadi pertanyaannya Pak Supri tentang iktikaf, Ustadz ya. Bagaimana hukumnya atau bagaimana pandangan Ustadz yang sekarang viral iktikaf memakai tenda di masjid? Nah, kita lihat tadi beberapa di medsos tuh ada iktikaf memakai tenda-tenda ya. Tenda, bener-bener tenda Ustaz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, silakan. Baik, izin Ustadz, saya ingin bertanya.
ketika kita udah berniat nih menggebu-gebu dengan penuh keimanan untuk melakukan itikaf, terkadang untuk mengharapkan ridho Allah dan mendapatkan malam kemuliaan itu terkadang masih memikirkan hal-hal yang berbau duniawi gitu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Baik, terima kasih. Baik. Yang lain silakan. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Sudah tidak ada atau gimana? Bapak yang sebelah kanan barangkali mau bertanya. Ini biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Acim Supriyadi. Salah satu sasaran mungkin beritikaf di masjid itu salah satunya adalah Lailatul Qadar. Itu satu. Kemudian berikutnya, apakah Lailatul Qadar itu hanya bagi orang yang beritikaf di masjid ataupun boleh melakukannya, berharap itu ya di rumah juga, di rumah lah gitu ya, sholat tahajud, kemudian zikir dan sebagainya. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Empat pertanyaan Pak Ustadz. Udah. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Hah? Baik. Pertama ya, bagaimana i'tikafnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah beliau membawa istri-istrinya atau pun putra-putrinya ya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir Ramadan itu ya, pertama ya syuddul ma'zar, mengencangkan apanya? Sarungnya, istilahnya sarung, sebagai kinayah bahwa ia bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan juga ia tidak menggauli istri-istrinya. Itu pertama. Yang kedua, di dalam hadis salah satu riwayat, Nabi juga mengajak istri-istrinya beriktikaf. Bahkan ada suatu saat Nabi mengantar Sofiyah binti Huyai itu ke masjid. Kemudian berjumpa dengan sahabat. Nabi SAW mengatakan, hadhihi Sofiyah, ini adalah Sofiyah. Kata sahabat, ya Rasulullah, iya saya kenal ini Sofiyah. Enggak, Nabi hanya mengkonfirmasi. Jangan sampai kamu pandanganmu dihiasi setan sehingga setan
mensilaukan pandanganmu, lalu pandanganmu melihat ini bukan Sofia, lalu kamu mengira bahwa itu bukan istriku. Itu diantara hadis-hadisnya ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajak istrinya. Dan di dalam riwayat Sahih Bukhari maupun dalam Sahih Muslim, setelah Nabi wafat, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, summa i'takafa azwajuhu min ba'di, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Ya. Semuanya i'tikaf. Itu menunjukkan bahwa hal itu terkonfirmasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa Nabi hidup. Mereka memang bagian atau disyariatkan atau disunnahkan bagi istri-istrinya itu i'tikaf. Oleh karenanya, jika bapak itu mengajak keluarga selama tidak repot, istrinya diajak dan bisa melaksanakan i'tikaf dengan baik, sekalian sahur di sini, nggak usah masak di rumah, ya itu bagus ya. Kalau bisa demikian bagus ya. Tapi kalau repot, masih anaknya masih menyusui dan sebagainya, ya nggak usah. Tapi kalau memang memungkinkan, ya tidak apa-apa. Intinya dari pertanyaan yang pertama, ya, Nabi mengajak membawa istrinya. Bahkan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi wafat, azwajuhu min ba'dih, i'takafa azwaju min ba'dih, istri-istrinya pun selalu melaksanakan atau melakukan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Riwayatnya Bukhari Muslim. Di Sahih Bukhari juz 2 nomor 713, di Sahih Muslim juz 2 nomor 830. Itu nomor hadisnya. Pertanyaan yang kedua mengenai tenda. Saya belum melihat tuh. Itu di apa sih Pak? Di TikTok, di apa? TikTok. Saya tidak punya TikTok. Saya cuma punya WhatsApp, itu pun jarang dibuka. Mau pensiun dari WhatsApp susah sekali. Padahal pengen pensiun itu dari WhatsApp. Jadi ceritanya tendanya dalam masjid apa gimana? Apa di taman-taman kayak itu? Di dalam bawa tenda. Tujuannya biar nggak kehujanan, kan ada masjidnya ada atapnya itu. Oh, jadi masing-masing gitu. Biar ada ini keluarga anu, famili anu, famili anu. Oh. Saya tidak tahu itu memang demi kemaslahatan atau memang demi konten ya. Sekarang ini agak dibedakan ya, ini mana untuk kebutuhan konten atau memang tujuan supaya efektif atau bagaimana. Sekarang ini agak sulit dibedakan itu konten-konten itu. Ini apa beneran memang amar ma'ruf nahyil munkar atau emang pengen terkenal apa gimana? Apa sensasi apa gimana? Agak susah. Kebetulan untuk pertanyaan ini saya nggak lihat tendanya kayak apa kayak tenda pramuka atau kayak orang camping, terus memang untuk mengisolasi diri apa gimana. Saya kira kalau sesama akhwat ya, untuk akhwat itu ketika ia sudah ditempatkan ini khusus akhwat gitu. Sesama akhwat saling istilahnya seperti halnya sholat berjamaah ya tidak masalah. Tidak usah di blok-blok lagi. Bapak-bapak juga nanti ngikut-ngikut, ini blok A di sini tendanya, blok C di sana tendanya. Apa jadi malah nambah biaya.
malah nambah apa? Banyak pernak-pernik sekali di masjid. Kalau di masjid ini, kalau umpama mereka melaksanakan di masjid ini, tidak akan saya izinkan itu masang-masang tenda itu. Lah, saya mau di luar aja masang tenda, ya bukan di masjid kalau di luar apa. Intinya saya tidak tahulah motifnya apa, tapi hemat saya sesuatu yang tidak perlu yang nggak usah. Kalau memang akhwat untuk menjaga pandangan dari ikhwan, ya tentu saja tenda itu di tengah-tengah ikhwan, ya. Tapi kalau di tengah-tengah jamaah akhwat, urgensinya tidak ada, ya. Intinya kalau di sini tidak akan saya izinkan, karena untuk akhwat itu sudah ada tempatnya khusus. Soal ada celah-celah dikit, itu mungkin nanti bisa dirapihkan. Ini karena ada terbuka sedikit, karena mungkin sebagian ingin melihat. Itu ya, kalau untuk tenda saya kira tidak perlu lah. Dulu di masa Nabi umpama ada yang pakai tenda, ya tahu sendiri masjid masa kenabian itu seperti apa, jarang yang memakai atap. Yang kedua cuaca, ya cuaca dari hujan, debu dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana ketika kita i'tikaf tapi masih kepikiran hal-hal yang berbau dunia. Ini nggak tahu baunya bau apa ini, apa bau ayam bakar atau bau jengkol, tahu saya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait urusan duniawi kita memang tidak bisa lepas selama kita masih hidup di dunia ini. Tentu permasalahan itu ada. Ya, seperti yang di awal saya katakan, berdoalah kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Yang dilarang itu, yang dikecam di dalam Al-Quran, ia tidak akan mendapat bagian di dunia, hanya orang yang meminta kebaikan dunia saja, yang dipikirin dunia terus, tapi sholatnya, wudhunya, maca Qurannya tidak ada keinginan untuk perbaikan. Ini dunia terus, masuk ke masjid langsung minta proyeknya cair dan sebagainya, tidak ingat pada dosa-dosanya apa segala, tidak meminta ampunan kepada Allah. Itu yang jelek. Itu yang dalam Al-Quran, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada orang yang berdoa, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia ini, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada bagian untuknya nanti di akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ada juga di antara mereka itu yang berdoa, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kami diberi kebaikan, maksudnya memohon surganya Allah. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa neraka. Jadi di samping minta kebaikan urusan duniawi, juga ia mengharapkan balasan akhirat, percaya pada akhirat dan mengharapkan surganya Allah, dan takut dari nerakanya Allah Ta'ala. Nah, yang berdoa demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, itu mendapat pujian di dalam Al-Quran. Ulaika lahum nasibum apa?
ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ulaika mereka itulah yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar lahum ma kasabu. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, akan memiliki bagian dari sebagian apa yang mereka lakukan. Di dunianya akan Allah beri kemaslahatan, di akhiratnya juga akan Allah beri ampunan, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke surganya Allah. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya. Intinya kita tidak apa-apa, ingat hal-hal duniawi dan memohon kepada Allah agar urusan duniawi itu dimudahkan, diselesaikan, tetapi jangan mengabaikan urusan-urusan akhirat. Apa saja urusan akhirat itu? Mohon ampunan, mohon rahmat, mohon kebaikan-kebaikan, pahala, ganjaran, dan sebagainya. Ya, jadi contohlah sedekah. Kalau hanya memasukkan ke koropak itu, hanya ingatnya saya udah ngasih nih 10.000, udah pasti nih dibalas nih 100.000, itu berarti dunia saja mikirnya. Sehingga pas keluar masjid perasaan saya udah sedekah 100.000, kok belum ada yang ngasih 1 juta, itu berarti cuma dunia saja pikiran. Tapi masuk sedekah, lalu niatkan kalau itu karena Allah. Kebaikan dunia yang kita beri dari sedekah itu semoga bermanfaat, terpakai dengan baik untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu kemauan kita di dunia ini, kemauan kita di akhirat semoga menjadi atau memperingan atau menjadi sebab turunnya ampunan. Nah itu ya untuk jawaban yang ketiga. Intinya boleh baca-baca, sering baca aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Pertanyaan yang terakhir, yang keempat, salah satu motifnya memang Lailatul Qadar, ya. Kemudian Lailatul Qadar ini ya sebetulnya Lailatul Qadar itu pertama sesuatu yang rahasia, ya, sesuatu yang rahasia. Dan hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar agar kita giat tiap malam-malamnya, agar kita giat tiap malam-malamnya. Banyak riwayat Lailatul Qadar itu ada di masa kenabian turun malam 27, pernah juga tuh malam 17, pernah juga malam 25. Banyaknya di malam-malam ganjil, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di luar malam itu. Para ulama mengatakan Lailatul Qadar berpindah-pindah, tidak pada satu malam tanggal tertentu. Hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar agar kita giat tiap malam-malamnya. Kemudian kalaupun kita sudah mendapatkan atau kita sudah mengetahui tanda-tanda Lailatul Qadar di suatu malam, diupayakan tetap istiqomah, ya. Misalkan ketika kemarin atau malam ini menurut pendapat kita Lailatul Qadar, jangan sampai besoknya jadi kendor, ya, karena malam Lailatul Qadarnya udah lewat. Nah, jangan sampai demikian. Justru tanda-tanda orang yang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar diberi apa? Keistiqomahan. Saya kira itu.
Apalagi tadi? Apalagi? Nah, kemudian bagaimana yang di rumah itu? Lailatul Qadar keberkahan untuk semua kaum muslimin, bukan untuk yang beriktikaf khusus, bukan khusus untuk yang di masjid. Setiap kaum muslimin itu mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Hanya saja ketika Lailatul Qadar itu datang, apa yang ia lakukan itu berbeda-beda. Karena awal mula Lailatul Qadar itu kemuliaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW bercerita tentang umat terdahulu dari kalangan Bani Israel, bahwa ada seseorang yang usianya 1000 bulan, usianya 84 tahunan, dan selama itu ia tiap malamnya tahajud, siangnya berpuasa dan berperang di jalan Allah Ta'ala. Kemudian sahabat terkagum-kagum, waduh ya Rasulullah, berarti beruntung sekali orang itu, dan kami tidak bisa menyusul kebaikan mereka. Pertama, kami ini usianya pendek-pendek, apalagi sahabat yang saat itu baru masuk Islam di umur 50 tahun gitu. Jadi kebaikannya terhitung paling kalau umurnya 70 ya 30 tahun saja. Sedangkan mereka sangat antusias untuk beribadah semaksimal mungkin. Nah, setelah para sahabat terkagum-kagum dengan peristiwa umat terdahulu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan, menurunkan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Berarti setelah ayat itu turun, siapa saja dari kalangan kaum muslimin kalau pada malam tersebut melaksanakan ibadah, maka tercatat 1000 bulan, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Umpama kita mengalami 40 kali Ramadan, setiap Ramadan mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar, maka kali saja 40 dikali 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu 83 tahun, dikali saja 40. Menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun usianya pendek-pendek, tapi pahalanya akan melampaui pahala ibadahnya umat-umat terdahulu. Sebagaimana sholat 5 waktu, walaupun 5 waktu sholat, tetap ganjarannya 50 waktu sholat. Itu diantara keunggulan atau keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh begini yang di rumah. Karena kebetulan shift 3, umpama pada saat itu kebetulan malam Lailatul Qadar, lalu ia sempat ibadah berjamaah sholat maghrib dan isya, dan taraweh beres jam 9, jam 10 berangkat ke pabrik. Nah, tetap ia tercatat maghrib dan isya berjamaah, pahalanya seperti sholat malam keseluruhan, kan gitu. Ia sholat maghrib dan isya berjamaah dan taraweh selama 1000 bulan tetap. Walaupun di pabrik, kemudian ia tetap zikir kepada Allah sambil bekerja, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tetap ia dicatat berzikir
zikirnya itu lebih baik daripada zikirnya orang 1000 bulan. Nah, oleh karenanya, karena itu untuk semua kaum muslimin, di malam 10 terakhir Ramadan ini, siapa saja dan di mana saja hendaklah memperbanyak zikir dan melakukan ketaatan kepada Allah. Yang jaga warung, yang di warung, yang lagi ngojek online, tetap hendaklah berzikir. Ketika nunggu pelanggan, kalau bisa baca Quran walaupun 1 halaman. Kan Quran sekarang bisa masuk ke HP, bisa baca dari HP. Maka ketika ia membaca Quran walaupun di luar tercatat bacaannya itu, kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sama seperti membaca selama 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, kita duduk di masjid umpama bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka iktikafnya tercatat sama atau bahkan lebih baik dari orang-orang yang iktikaf 1000 bulan atau 84 tahun. Begitu kira-kira penjelasannya. Ya. Intinya perbanyaklah kebaikan dimanapun. Apalagi bapak-bapak ini sebagian mau mudik, nanti mudiknya pas malam 29. Kalau 29 itu apa? 29 itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka tetap kalau bisa upayakan maghrib isya berjamaah. Gak sempet taraweh berjamaah, ketika nyampe rumah atau di rest area tetap sholat taraweh atau sholat tahajud berapa rakaat saja. Karena apa? Karena akan tercatat ia sholat seperti atau lebih baik daripada sholat orang yang 1000 bulan itu. Hadirin ma'asyiral muslimin, saya kira itu untuk jawaban yang terakhir. Semoga dapat dipahami ya.